warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu, di video kita kali ini Ibu akan membahas muatan pembelajaran IPS dengan materi pengaruh kondisi geografis. Pengaruh kondisi geografis ini kita bahas pada pembelajaran 3 halaman 59 dan pembelajaran 4 halaman 64. Kita masuk pada pembelajaran yang ketiga di halaman 59. Coba anak Ibu buka buku paketnya. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Kita lihat dulu, apa itu negara maritim? Negara maritim adalah negara yang memiliki wilayah perairan yang sangat luas. Jadi negara itu memiliki perairan yang luas. Apa pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat di sana? Yang pertama yaitu berpengaruh terhadap mata pencarian atau pekerjaan. Jadi masyarakat di sekitar wilayah maritim yang memiliki laut luas itu rata-rata memiliki mata pencarian sebagai nelayan yang melaut ke laut untuk menangkap ikan. Ada juga yang sebagai petani. Petani di sini yaitu petani rumput laut karena rumputnya hanya bisa hidup di laut. Biasanya digunakan untuk anak-anak Ibu membuat agar-agar. Kemudian bagian wilayah laut yang di dekat daratan disebut dengan pantai juga memiliki aktivitas keseharian. Ada yang membuat ikan asin, ada yang mata pencariannya sebagai pemandu wisata, dan berbagai macam, ada yang menjual souvenir juga. Itu pengaruh negara maritim terhadap mata pencarian atau pekerjaan. Juga termasuk sebagai tempat perdagangan. Karena negara Indonesia ini terdiri dari berbagai pulau dan laut yang luas, juga mempengaruhi kondisi sosial masyarakat. Kondisi sosial ini yaitu hubungan antar masyarakat di wilayah kepulauan tersebut dengan pendatang dari luar. Kondisi ini memiliki dua dampak, yaitu yang pertama dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari kondisi sosial masyarakat terhadap keadaan kondisi wilayah maritim ini yang pertama yaitu memudahkan komunikasi dan interaksi. Jadi dengan adanya wilayah yang berbagai macam kondisi, baik itu lautnya yang luas atau pulaunya yang kecil-kecil, memudahkan untuk mereka saling berkomunikasi dan berinteraksi. Interaksi di sini maksudnya yaitu hubungan antar manusia. Hubungan ini bisa kamu lihat dalam bentuk perdagangan, dalam bentuk kegiatan menangkap ikan. Itu kondisi geografisnya berpengaruh terhadap komunikasi menjadi lancar dan interaksi menjadi lancar. Contohnya interaksi antara sesama pedagang atau interaksi antara dengan pedagang dan pembeli. Contohnya pada saat membeli ikan. Yang kedua, dampak positif kita lihat memperkaya keragaman budaya. Jadi, budaya di sini maksudnya beberapa pedagang di wilayah maritim ini ada datang dari budaya asli mereka sendiri yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Tiba-tiba datang pendatang dari luar yang membawa budaya mereka sendiri dan mereka terapkan budayanya di tempat wilayah di mana mereka datang. Jadi terjadinya banyak keragaman budaya antara budaya pendatang dengan budaya masyarakat asli dari sana. Itu merupakan dua dampak positif kondisi Indonesia sebagai negara maritim. Dampak negatifnya bisa kita lihat, yaitu hilangnya budaya asli. Karena budaya dari luar banyak yang datang,
maka budaya asli menjadi hilang atau berangsur-angsur tertukar dengan budaya baru. Contoh misalnya dari budaya berpakaian, dari budaya makanan itu juga terpengaruh dari banyaknya pendatang yang saling berinteraksi dengan warga setempat. Dampak negatifnya yaitu muncul budaya baru, tetapi budayanya belum tentu sesuai dengan budaya asli. Jadi, akibat interaksi sosial antar pendatang dengan warga setempat memunculkan budaya yang baru dan budaya itu belum tentu sesuai dengan keadaan budaya asli. Jadi, dampak positif maupun negatif dari Indonesia sebagai negara maritim bisa anak ibu lihat dalam bentuk mata pencarian dan dalam bentuk kondisi sosial masyarakatnya. Kemudian kita lanjut pada pembelajaran keempat. Di pembelajaran keempat ini juga masih membahas pengaruh kondisi geografis Indonesia. Yang tadi kita sudah singgung sedikit pada pembelajaran 3, yaitu ada kebudayaan. Di sini kita akan lebih dalam lagi membahasnya. Coba anak ibu buka halaman 64 tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap budaya dan transportasi. Tadi, kebudayaan sedikit sudah disinggung, bercampurnya antara budaya pendatang dengan budaya warga setempat. Jadi, kebudayaan di Indonesia beragam-ragam bentuknya, termasuk pada yang akan kita bahas satu-satu, yaitu salah satunya keragaman suku bangsa. Bermacam-macam suku bangsa yang ada di Indonesia, termasuk antar seluruh warga yang ada di suatu wilayah yang menempati. Mungkin akan berbeda sukunya. Ada suku Jawa, Batak, Melayu, kemudian suku Bugis dan suku lain-lainnya. Berbeda suku, bahasa pun berbeda juga bahasa daerahnya. Bahasa daerah mengikuti masing-masing sukunya. Tidak ada suku yang sama, tidak ada suku yang berbeda dengan bahasa yang sama. Kita lanjut yang ketiga, bentuk kebudayaan yaitu pakaian adat. Setiap kebudayaan memiliki pakaian adat yang berbeda-beda. Antara pakaian adat Sumatera Barat dengan pakaian adat orang Riau tentu juga berbeda. Termasuk rumah adat dan ini bukan pakaian adat ya nak ya. Di samping pakaian adat, rumah adat, ada lagi senjata tradisional. Jadi setiap daerah, setiap suku memiliki bahasa yang berbeda, pakaian yang berbeda, rumah adat yang berbeda, serta senjata tradisional yang berbeda juga. Jadi kondisi geografis ini mempengaruhi budaya dalam bentuk yang empat ini. Dan kemudian pengaruh kondisi geografis juga terhadap transportasi. Transportasi ini yaitu suatu alat yang memudahkan kita untuk terhubung antar pulau. Transportasinya yaitu ada transportasi laut dan transportasi udara. Karena kalau transportasi laut dan udara bisa memudahkan kita untuk terhubung antar pulau. Jadi misalnya orang dari Pulau Sumatera bisa terhubung dengan orang dengan Pulau Jawa. Begitu juga dengan masyarakat yang ada di Riau Kepulauan bisa terhubung dengan masyarakat yang ada di Pekanbaru. Itu contohnya. Contoh alat transportasi yang menghubungkan antar pulau dalam bentuk laut yaitu dikenal dengan namanya pelabuhan. Sedangkan tempat alat transportasi penghubung antar pulau di udara namanya bandara. Jadi kita lihat satu-satu. Bandara.
bandara kalau kita yang tinggal di Riau ini, yang bandara paling terkenal yaitu contohnya Bandara Sultan Syarif Qasim II yang ada di Pekanbaru. Jika kamu pernah naik pesawat, berarti itu dapat terhubung kamu antar pulau, bisa juga antar provinsi. Misalnya kamu mau pergi dari Pekanbaru ke Jakarta, bisa naik pesawat di bandara. Yang kedua, ada lagi alat transportasi penghubung antar pulau dalam bentuk laut melalui jalur laut, dikenal dengan pelabuhan. Pelabuhan kalau di Provinsi Riau ini sangat banyak, bisa menghubungkan antar pulau. Salah satunya yaitu pelabuhan Sungai Pakning di Dumai, yaitu bisa menghubungkan kamu misalnya dari Dumai mau ke Bengkalis, dari Dumai mau ke Batam, itu adalah alat transportasinya digunakan pelabuhan. Kalau untuk antar pulau yang terkenal juga ada Pelabuhan Merak, yaitu pelabuhan penghubung antar Pulau Jawa dan Sumatera. Jadi, alat transportasi ini baik itu laut maupun udara, berfungsi untuk penghubung antar pulau. Jadi, karena kondisi geografis kita Indonesia banyak pulau, banyak perairan, maka untuk mempermudah aktivitas digunakanlah transportasi laut dan udara. Demikian penjelasan Ibu tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap sebagai negara maritim dan terhadap kebudayaan dan transportasi. Demikian materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.